bullion bank dapat ataupun mampu meningkatkan permintaan emas di tanah air kita. Tapi kalau kita melihat secara permasalahannya, mengapa permintaan emas di negara kita agaknya tidak lebih kencang dibandingkan negara-negara lain, Pak Tendra? Oke, sebenarnya kalau dari permintaan dari emas di dalam domestik, memang yang jadi kendala di Indonesia adalah terkait dengan keterbatasan data. Jadi yang kita pakai itu adalah data dari World Gold Council, itu data internasional di mana total demand di Indonesia itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memang secara agregat di volume itu tidak bertumbuh signifikan, tetapi secara value tetap bertumbuh ya. Karena harga emas dalam Indonesia itu bertumbuh sebanyak 8% itu setiap tahun. Jadi permintaan di Indonesia tahun 2024 itu sebesar 47 ton. Nah, kalau kita perhatikan permintaan yang tidak besar ini dibandingkan dengan untuk produksi, itu sebenarnya tuh diimbangin pun juga dengan kita lihat beberapa untuk transaksi dari untuk pembelian emas ini yang masih memang didominasi oleh pelaku-pelaku untuk di hilir, di mana semuanya itu memang tidak langsung untuk terakomodir secara untuk overall, secara untuk data itu ada di dalam untuk di pusat. Nah, kita melihat bahwa dari bullion bank ini sebenarnya tuh nanti ke depan itu akan tercermin. Sebenarnya tuh berapa besar dari untuk potensi dari kita lihat permintaan emas yang ada di domestik. Kalau kita perhatikan saja untuk data penjualan secara real, untuk beberapa pelaku industri, contoh di Harta Dinata, kita di tahun lalu aja penjualan itu 15 ton per tahun. Dari pelaku untuk industri yang pertama itu Antam itu 40 ton. Jadi sebenarnya dari data yang ada itu tidak mencerminkan sebenarnya permintaan secara real yang kejadian itu di Indonesia. Yang dimana permintaannya itu lebih besar dibandingkan dengan kita lihat data yang ada di World Gold Council sendiri. Nah, jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya permintaan itu besar, tetapi bagaimana dari sisi untuk pemerintah dan juga seluruh pemain di dalam untuk di bullion bank ini sendiri, ini bisa nantinya pun juga mendorong untuk memang pelaku di dalam sisi untuk di production, di tambang, itu memang bisa nantinya mensupport untuk permintaan di domestik yang tentunya di domestik sendiri itu juga didukung oleh regulasi terkait dengan dibukanya. Kita lihat industri-industri finansial, keuangan, ini bisa berinvestasi emas dalam bentuk emas fisik. Kita lihat di Indonesia. Oke, apakah dapat diartikan permintaannya sebetulnya besar terhadap emas di domestik kita, tapi secara data tidak terdata? Demikian, Pak Tendra. Kalau kita memiliki riset secara internal yang kita lakukan di Harta Dinata, ekosistem dari untuk hulu ke hilir di Indonesia itu memiliki potensi ya lebih dari untuk 480 triliun. Itu perputarannya kita perhatikan itu memang setiap tahun. Karena di Indonesia, kalau kita lihat dari untuk reserve cadangan di Indonesia sendiri, itu di Indonesia mencapai 2.600 ton. Jadi potensinya tuh sangat besar. Sirkulasi untuk perputaran di bisnis emas ini pun juga sangat besar. Oke, oke baik. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga untuk Anda di kesempatan kali ini, Pak Tendra. Kita lihat momentum Ramadan dan Idul Fitri juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia biasanya untuk membeli emas atau perhiasan. Apakah secara data juga penjualan emas sudah terlihat terjadi peningkatan atau di tengah tingkat daya beli masyarakat kita yang melemah, ini justru ada terjadi pelemahan dalam pembelian emas di Lebaran dan juga Ramadan di tahun 2025 ini, Pak Tendra? Oke, secara historis kita perhatikan bahwa momen dari Ramadan ini memang berpengaruh positif terkait dengan penjualan dari emas, terutama di Harta Dinata, di mana secara historis penjualannya kita tuh bisa bertumbuh lebih dari 30% dibandingkan dengan periode di mana tidak ada periode kita lihat untuk masa-masa dari Ramadan. Nah, memang kita perhatikan di tahun 2025 ini terjadi memang shifting yang terus berkelanjutan, di mana penjualan dari perhiasan memang mengalami slowdown, melambat. Karena ini tidak terlepas dari untuk memang daya beli masyarakat untuk secara keseluruhan. Nah, tetapi yang menarik memang kami perhatikan bahwa pembeli emas batangan, terutama kepada Harta Dinata, ini terus meningkat itu signifikan. Solid sekali, di mana kita memiliki untuk data hingga di periode September tahun 2024, penjualan emas batangan Harta Dinata itu meningkat lebih dari 90% dibandingkan dengan untuk periode sebelumnya. Jadi kita lihat pola dari pembelian emas batangan itu masih tetap akan berlanjut hingga di tahun 2025 ini, di tengah memang ketidakpastian dari kondisi perekonomian global, geopolitik, dan juga kita lihat di domestik sendiri.